Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Detalk. Di Detalk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana perjalanan seorang lulusan sarjana dia menempuh karir sebagai pramugari sekarang. Sambil menunggu yang lain nonton dan join video ini, ya, sambil menunggu yang lain, selamat datang yang baru join. Jadi di Detalk kali ini kita akan membahas mengenai seperti yang poster yang sudah kita sebar kira-kira beberapa hari yang lalu, yaitu bagaimana sih berkarir di dunia penerbangan, di aviasi, terutama sebagai awak kabin, sebagai pramugari. Kita masih menunggu yang lain. Cindy. Nampaknya masih sedikit yang bergabung. Masih Adam ya, Adam? Masih ada Adam Sonjaya. Nah, ini Cindy-nya sudah confirm. 20:02. Kita mulai 20:05 lah lebih kurangnya. Kita masih ngumpulin. Mungkin ini Instagram masih manggil beberapa orang yang terkoneksi dengan akun Instagram gue. Sambil menunggu yang lain dan sambil menunggu narasumber. Sambil menunggu narasumber yang akan join. Selamat datang yang baru join. Jadi selamat datang di Detalk. Di Detalk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih berkarir di dunia penerbangan, terutama di dunia aviasi sebagai awak kabin, sebagai pramugari seperti yang sudah dijelaskan, sudah diterpampang di poster. Oke, halo. Kita masih menunggu, jangan kemana-mana. Bintang tamunya belum muncul. Jangan di close, jangan leave the live show. Jadi Detalk ini sebenarnya pertama pernah gue bikin di YouTube. Nah, yang belum kesempatan nonton ini nanti bisa nonton di YouTube. Seperti itu. Tunggu ya, Gi. Saya narasumber. Avel, selamat datang juga nih Avel. Kok ngaret, Min? Iya, jadi kita nungguin dulu. Nah, ini ada yang nanya kok ngaret, Min. Jadi kalau langsung tadi baru satu orang, nanti Bang Septi ini ketinggalan. Kalau langsung mulai langsung live bareng-bareng. Jadi kita kumpulin dulu. Ini bertiga. Mana ini? Ya sebentar lagi. Kira-kira kita 20:05 mudah-mudahan nanti si bintang tamunya narasumber udah bisa join bersama kita. Oke, mungkin masih satu landing lagi kali dia. Tapi udah confirm datang kok. Udah confirm untuk hadir di acara kita pada malam ini. Gua sapa dulu lah. Ini ada Bang Septi, Agitia Salam, dan Avel. Nah, dari mana nih semua nih? Bang Septi, Avel, sama Agi. Dari tadi ya. Waduh. Belum ada? Ini kalau gue dari Cina. Sabar agan-agan. Agi dari Cina. Oke. Agi dari Cina. Urang teh anak dusun. Avel Arwa. Arwa. Dari dusun. Dusun mana coy?
Oke, gua telepon aja deh. Telepon dulu ya. Telepon Cindy. Kita telepon dulu. Halo Sin, ayo. Ya, lu itu dulu nonton live-nya dulu baru invite. udah pada udah pada nggak sabar nih anak-anak nih. Ya, yo. Dia ternyata. Aduh. Oke, nggak masalah. Dwi Yuda Hartanta. Halo. Yang baru join. Ternyata kita miskomunikasi. Nah, gini dong Sin, dari tadi kita tuh nungguin teman-teman tuh banyak. Yang mana nih narsumnya? Udah jam 8 lewat. Sekarang jam 8 lewat 7. Nggak apa-apa. Kita 60 menit ke depan kita akan bersama-sama ngobrol bersama bintang tamu kita sudah hadir. Ini Aulia Cindy. Nah, gue sapa dulu. Set. Oke. Seperti di poster yang gue sebar beberapa hari yang lalu, jadi di Dead Talk kali ini kita akan bahas mengenai dunia penerbangan. Tentang apa? Ya kan, saya sudah pasti tahu sih dari posternya. Jadi tentang awak kabin, jadi profesi sebagai pramugari. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung aja. Kita mulai, kita undang si Cindy-nya. Ini dia. Selamat datang di Dead Talk. Di Dead Talk kali ini kita membahas mengenai berkarir sebagai pramugari. Halo. Halo, apa kabar? Wah. Nungguin lu dari tadi. Kirain ada Iya, harusnya aku Nora, Bu. enggak. Enggak apa-apa, anak Arab yang tanyain mana nih narsumnya gitu. Ya, selamat datang yang enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Mungkin jet lag ya? Santai. Jet lag enggak? Oh enggak, gue tadi standby nggak kena. Oh, soal tadi gue bilang kan banyak yang nanya, "Bang, mana Bang? Ini narasumbernya selamat datang yang baru datang." Terus gue bilang gini, mungkin dia masih satu landing lagi kali ya. Jadi dia masih satu landing lagi gitu. Gimana sih kabar? Enggak, tadi gue nggak terbang, tadi gue standby. Oh, standby. Oke. Lama banget nggak jumpa gue tuh terakhir teman-teman nih di Dead Talk kali ini nih. Udah lama banget, long time no see. Gue tuh terakhir ketemu sama sini 2017. Ya nggak? Nah, bener. Apa 2018 ya? Kayaknya gue udah jadi 2017. Oh, belum. Pas lu udah jadi mugari, gue belum pernah. Iya, bener. Ya, stop. Sudah. Stop. Jangan dibahas. Jangan bahas itu. Jangan bahas itu. Ini lumayan nih. Udah 13 orang yang join, ya kan? Jadi dengan followers gue yang segitu, ya mungkin bisa sapa dulu tuh. Kalau mau nyapa. Halo, teman-teman. Iya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi, pertama-tama seperti tadi, udah tau lah ya, Cindy ini seorang pramugari. Jadi, mungkin Cindy bisa jelasin nih, pengalaman sedikit lah tentang lu itu siapa, kenapa sih bisa masuk di Dead Talk ini, gitu. Kenapa kok bisa kita sharing-sharing bareng nih, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu nih kepo-kepo tentang profesi lu. Silakan Cindy, jelaskan dirimu sekarang. Apa ya? Gue bukan siapa-siapa deh. Cie. Iya, gue temennya Dede, temen dari temennya. Ya gitu yang sempat. Oh iya. Temen ya. Oke. Nongkrong sih. Terus gue kerja di Garuda Indonesia sebagai pramugari. Udah sekitar 2,5 tahun deh gue. Masih baru. 2,5 tahun ya? Itu ya, kalau 2,5 tahun tuh di 2018 gue. Maret 2018. Itu berarti udah masuk ke jadi senior atau junior? Oh belum, itu masih anak bawang. Anak bawang. Bau ya anak bawang ya. Anak bawang ya, masih anak bawang. Oh, jadi kan tapi apa? Tapi biasanya ada level gitu kan? Misalnya junior apa sih namanya flight attendant gitu ya. Terus senior gitu ya. Senior FO apa? FA ya? FA, iya benar. Kalau FO? FO mah pilot. Temen lu kan? Iya, ada dia nanti nih, kayaknya. Ada mana? Coba gue lihat. Oh, belum masuk, belum. Belum. Ya udah. Oke, jadi kan kalau yang gue tulis di poster kita nih, jadi lu tuh kan sebenarnya menempuh pendidikan di bangku kuliah dulu kan, nggak langsung lulus SMA langsung jadi pramugari. Benar. Ah, di mana? S1 di mana? Gue dulu kuliah di Andalas University di Padang, jurusan sastra Inggris. Karena dulu gue udah kepengen dari dulu sih sebenarnya jadi pramugari. Di semester 3 gue sempat kirim email tuh ke Garuda. Cuman ketahuan sama bokap gue.
diomelin, nggak boleh. Benar-benar. Iya. Apa hubungannya Bu? Semester 3 ngirim? Iya, gue dulu kan ada open recruitment tuh di Padang. Jadi waktu gue semester 3. Cuman waktu gue diem-diem itu, ketahuan sama bokap gue, nggak boleh, lanjutin dulu kuliahnya gitu. Udah lanjutin dulu, nggak ada cerita, nggak ada cerita gitu. Pokoknya mama nggak bangga, uangnya banyak kalau nggak kuliah, digituin sama bokap gue. Ya udah nggak jadi. Nah akhirnya gue lanjut kuliah dulu nih sampai S1-nya selesai. Terus abis itu gue lagi janji bokap, boleh pak ya gitu. Ya udah. Tapi berarti kuliahnya terpaksa nggak? Ya enggak lah, gimana dong, udah lulus aja. Oh, kan soalnya terpaksa bokap tadi kan? Enggak ya? Karena kan semua kan di bokap bilang suruh keselamatan lo bekerja di atas itu tergantung sama restu orang tuanya lu kan. Masya Allah, Cindy. Oke, menarik sih ya, menarik. Jadi dari semester 3 udah pengen banget jadi pramugari ya. Iya, pengen banget, tapi nggak boleh nih. Ya udah gue lanjut kuliah gue. Tapi setelah lulus gue nagih janji ke bokap gue. Nih, udah lulus nih Pak, udah lulus 4 tahun nih. Ade boleh ya gitu. Akhirnya dibolehin. Dan dikabulkan. Cuman, nah ya, tapi pas gue ini apa namanya? Pas gue daftar di tahun 2017 kan gue lulusnya 2016 akhir. Nah, tahan dulu, Sin. Iya. Tahan dulu. Oh, jangan sampai dulu. situ. Oh, ya, baik. Gue masih ada pertanyaan. Oh iya. Oke. Iya, tahan dulu. Kita ada commercial break sebenarnya. Aduh. Oke, kan lu di Andala sastra Inggris, ya kan? Tapi sastra Inggris itu lu ngambil memang passion lu ngambil bahasa sastra Inggris. Kenapa nggak kayak ekonomi, manajemen, akuntansi gitu? Nggak juga sih. Apa emang keterimanya di situ? Emang nggak sengaja pas SNMPTN? Nyasar sebenarnya. Oh, ya. Halo Soraya, nah, dia udah ada yang nyapa nih. Ada temen gue nih. Gali, hai. Siapa? Sebut dong. Hai, sebut Gali. Temennya. Aduh, ada Nia nih. Oke, jadi Cindy emang dari dulu udah passionate banget untuk menjadi pramugari. Iya, tapi kalau masa kecil nih ya, misalkan kalau gue, namanya anak kecil kan berubah-ubah ya. Ya gue pernah mau jadi pilot, pernah, dokter pernah, ya enggak. Tapi kalau jadi pramugari gue enggak, kan gue cowok, ya kan? Bisa pernah. Ya. Mugara. Oh pramugara. Oh iya benar pramugara. Enggak, tapi itu enggak ada. Gue enggak ada di masa kecil gue enggak ada. Ini itu ada mungkin dokter, terus polisi, ABRI kayak gitulah, pilot, pernah pilot. Iya. Nah, kalau lu nih seorang Cindy, dulu masih kecilnya dari kecil banget pernah nggak kayak gitu? Maksudnya pindah berganti-ganti cita-cita? Pernah. Gue tadinya pengen jadi pegawai bank malah. Cuman doang, pegawai bank. Cuman pindah jadi mugari, pindah lagi dokter gigi, udah pindah lagi akhirnya pramugari gitu. Pramugari, oke. Nah, setelah lulus baru lu daftar, ya kan, apply. Iya, tapi kan gua tahu sih sebenarnya, tapi teman-teman kan banyak ada yang nggak tahu di sini ya nggak. Nah, lu setelah lulus S1 itu nggak langsung jadi pramugari kan? Enggak, gua nggak langsung jadi mugari karena ada story-nya. Jadi, iya. Jadi gimana sih perjalanan lu gitu kan? Tentang berkarir dari setelah lulus SMA lulus kuliah sampai sekarang jadi pramugari, lu ngapain aja gitu loh. Kan pasti ada masa jeda tuh antara lu kuliah, ya kan, lulus. Nah, ini mugari. Nah, di sininya nih pasti kan ada missing link nih. Ada missing link yang teman-teman mungkin tahu enaknya aja kan. Banyak kan orang pasti tahu enak aja. Banyak banget. Oh, enak ya. Enak jadi mugari gitu kan. Enak jadi apa gitu. Ya, duitnya banyak jalan-jalan gitu ya, tapi iya. Banyak banget sebenarnya yang coba ceritain. Dari mana nih? Dari gue lulus kuliah aja kali ya? Iyalah, lulus kuliah lu ngapain gitu kan? Iya, apa lu lulus kehormat tadi. Gue lulus kuliah November 2016 nih gue. Nah, tahun depannya gue langsung ke Jakarta nih di Januari 2016. Rantau ya, Wak? Jakarta apa? Rantau ya, Wak? Iya, rantau ya, Wak? Ke Jakarta, Cong, gue. Terus? Iya, orang kampung kayak gak ada saudara tuh? Apa? Gak ada saudara? Ada kakak gue di sini. Oke, lanjut. Nah, Jakarta gue ketemu kakak gue dong, tinggal sama kakak gue. Ya udah langsung daftar mugari nih ceritanya. Ada bukaan di awal Februari. Gue apply itu langsung. Lulus. Tahapannya ada 8. Banyak banget. Tahapannya ada 8 dan 8 tahapan itu selama 2,5 bulan. Karena masuk Garuda susah kan? Susah banget. Dan gue gagal dong.
gue nggak langsung lulus. Gue gagal Oh gitu, di tahap tapi terakhir. Di lu tahap apply kesehatan. apply Garuda aja. Kan banyak Garuda maskapai aja. itu. Karena gue nggak mau yang lain. Mohon maaf. Idealis ya. Apa? Idealis ya. Iya, gue nggak mau Idealis ya yang hidup lain. lu. Gue Idealis. mau yang paling tinggi Cowok-cowok sekalian. piki-piki ya. Kalau cowok piki nggak? Iya, benar. Nah, gue nggak langsung lulus pas itu. Gue gagal di tahap terakhir itu di tes kesehatan. Gagalnya cuman karena apa coba? Cuman karena kolesterol doang. Gua Lu punya kolesterol? Iya, Lu kalau kebanyakan makan. Ya Lu udah. makannya nasi padang terus gitu ya? Iya, nasi padang terus. Nah, gue memang 2,5 bulan nih kan harapan gue ya lulus gitu kan, udah nunggunya lama. Tahu-tahu gagalnya di tahap terakhir, ya gue sedih dong. 2,5 bulan gue bela-belaan ke Jakarta, ya gitu. Ternyata pas gue galaunya 2 minggu nangis nggak karu-karuan nangisnya, sempat bener-bener Sedih yang banget down banget. Iyalah, orang gue tinggal satu tahap lagi ya? udah tahap di tahap terakhir terakhir itu gagalnya. MCU itu kan? Medical check up. Iya, medical check up. terakhir. Itu Gak yang ada toleransi tuh, Sin. Kenapa? Gak ada toleransi. Gak ada toleransi. Susah masuknya emang. Habis itu gue akhirnya daftar kantoran aja. Udah, lu daftar, ngapain lu galau-galau? Mending lu cari kerjaan lain, kata temen gue. Ya udah, gue daftar dong. Terus gue jadi customer service di ini loh, di apa perusahaannya, Telkomsel. Provider. Telkomsel. Iya. Gue sempet tuh jadi CS di situ. CSO. CS, iya CS. CS. Ya, terus tahun gue. Di situ tahun. Iya, kurang 11 bulan deh. Itu jadi apa? Batu pijakan lu aja buat sementara karena lu nggak keterima sebagai pramu. Oh, lo terus perusahaan gimana? Kenapa? Perusahaan gimana? Tahu nggak? Lu hanya sebagai bahan pelarian lu, alah. Oh enggak lah, kan gue pinter peres kan. Anjir, peres, Bo. Iya. Terus? Nggak tahu. Pas gue apply lagi pas akhir tahun 2017 itu, temen gue yang nggak lulus di Garuda yang bareng ada tuh yang nggak lulus juga sebarengan sama gue, bilang, Kak, ayo Kak kita daftar lagi gitu. Terus gue masih kayak ragu gitu kan, aduh bisa nggak sih? Kalau Garuda kan susah banget ya, apalagi gue yang udah tahap kedua tahu-tahu gagal lagi, gue takut gagal lagi orangnya. Dia udah duluan tuh, bulan November. Habis itu gue nggak ikut waktu dia ikut, gue sengaja ketiduran. Alasan gue, udah aku ketiduran nih, padahal sebenarnya berkasnya belum gue sediain. Belum di prepare. Tahun depannya akhirnya gue ulang, ya udah. Tapi lu tuh diajak aja karena masih keep kontak sama teman-teman dulu pas masa-masa dari tahap 1 sampai tahap 7 itu ya. Iya, kan 2,5 bulan lama, cuy. Iya. Tapi habis yang tahap kedua ini mungkin karena track record gue udah pernah lulus sampai tahap yang akhir, jadi kayak jalannya tuh lebih mulus aja gitu. Mungkin karena masih karena lu udah pernah mengalami hal tersebut. Nah, mungkin bisa jadi. Nah, pas gue udah yang terakhir nih, gue deg-degan banget dong. Takut banget gue nggak lulus lagi. Orang tahapannya ada 8. Ada seleksi pertama tinggi berat badan. Habis itu tuh dulu lu dilihat tuh semuanya, tangan kaki lo wait. apa enggak. Berat badan sama tinggi berat badan harus proporsional. Kalau gue udah pasti. Enggak. Kalau gue udah pasti nggak lulus. Menurut Garuda ya. Menurut Garuda. Ya, menurut lu. Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman tuh? Mungkin nih ada yang mau, ya maksudnya tinggi badan sama berat badan tuh berapa, cowok berapa, cewek berapa gitu loh. Kalau gue nggak hafal sih ya, ada tabelnya gitu. Tapi kalau kenapa? Let's say 160 cewek. 160 berapa ya? Kalau gue sih 163. Diterima atau enggak? Enggak, maksudnya tapi enggak ada patokan. Apa sih? Tinggi. Enggak ada patokan tinggi. Ada. Tingginya. Ada. Berapa cewek? 160 sampai 172. Itu cewek. Ada batasnya juga, nggak boleh. Cowok gue nggak inget. Sumpah nggak inget. Cowok nggak inget. Cowok lu nggak inget. Lu nggak inget cowok lu. Gue, wah. Nih ada yang nanya nih, 179/74 masuk nggak Kak katanya? Masuk lah. Tuh ada pel Aqua, masuk ya. Cowok dia. Proporsional ya. Iya, model dia emang sih. Tuh anak Jambi tuh. Oke, lanjutin. Apa? Iya. Ya banyak, tinggi berat badan, terus bahasa Inggrisnya, psikotesnya, wawancara kompetensi, background check, apalagi ya,
pantuhir, penentuan terakhir sama tes kesehatan. Pantuhir ngapain sih? Apa? Gue sering dengar pantauhir tapi gue nggak. Pantuhir itu gimana? semacam tes yang terakhir, penentuan terakhir, pantuhir itu penentuan terakhir. Jadi yang ngetes itu ada deretan direksi gitu loh, yang banyak kayak VP, direksi-direksi gitu-gitu. Ntar lu dijajarin, terus nanti dia yang milih lo pantas nggak jadi mugari. Itu waktu itu kita udah pakai seragam lengkap, udah kayak terbang gitu. Seragamnya udah disediain apa sendiri? Dipinjemin. Jadi kita dipinjemin. Oke, udah fitting dulu, udah fitting. Udah dipinjemin sama mereka. Kayak ini cocok nggak sih diulang lagi kayak wawancara lagi gitu. Cuman garis besar aja sama direksi. Jadi kayak dia kayak nge-summary kali ya, hasil tahap 1 sampai ke 7. Ya kan dia kayak verifikasi. Iya, verifikasi. Bener nggak nih orangnya gitu kan? Jangan pakai joki. Bisa nggak pakai joki? Enggak lah, gila. Nggak bisa ya? Gitu, nggak bisa. Sombong. Garuda gitu loh. Oh iya lah, gue bangga gua. Berarti, nggak, kalau lu ngomong gitu Garuda gitu loh, berarti maskapai lain artinya lebih mudah dong. Bener nggak? Kan lu tadi ngomong Garuda gitu loh. Setahu gue, tahap paling tinggi setahu gue ya, itu udah tahap level tertinggi pramugari di Indonesia, itu Garuda sih kalau kata gue. Karena masuknya emang... Yang paling sulit? Iya, yang paling sulit. Oke. Nah, tadi gue sempet denger di awal-awal lu terus kepotong gue nih. Sorry nih, gue emang suka motong-motong. Lu dibilang tahap awal kan tadi kayak tinggi, terus buat body check. Nah, body check itu kayak tato, berarti nggak boleh dong? Misalnya gue punya tato. Nggak boleh. Tato bekas koreng aja? Tato bekas koreng? Nah, nggak boleh. Nah, coba jelasin lah. Iya, itu kayak ini bekas luka atau gimana itu nggak boleh. Kayak jerawat aja lu tuh nggak boleh. Misalnya lu nih, ya kita kan cewek, jadi kalau misalnya lagi menstruasi gitu kan, lagi PMS kan otomatis ada jerawatnya. Kalau lu salah jawab tuh lu nggak bisa. Nggak bisa. Salah jawab? Misalnya nih ada waktu itu orang yang kayak, itu kamu lagi jerawatan ya, apa emang mukanya lagi breakout gitu-gitu. Terus jadi ditanya, iya nih saya karena lagi PMS bu gitu, nggak bisa, lu langsung nggak lulus. Oh berarti kamu tiap PMS begini ya? Nggak bisa, lu nggak bisa. Artinya nanti ditakutin sama manajemen ya, misalkan lu mau terbang ya kan kalau cewek kan udah rutin ya. Kan lu ada jadwal nih kayak terus tiba-tiba muncul. Hai, aduh rame nih. Iya, rame banget. Makasih ya. Iya. Terus jadi bintik. Kalau cewek itu kalau misalkan dia punya bukan kebiasaan apa ya? Ya siklus kesehatannya gitu kan. Dari tadi itu dia misalkan PMS terus muncul bintik itu takutin sama perusahaan, dia nanti menghambat dari segi penampilan ya. Karena kan ke customer. Benar-benar diperhatiin. Bahkan lu jerawatan dikit aja tuh bisa ditegur gitu. Emang disiplin itu banget. Berarti yang ngecek dokter tuh. Kita ada flight service manager namanya, ada chief juga. Jadi kayak rapotnya jelek lah gitu. Kan tiap terbang ada penilaiannya. Itu kan kalau udah jadi, maksud gue ini kan pra jadi mugari sebelum diterima. Oh iya, itu kan orang yang interview kita. Dokter. Enggak. Interview. Gitu. Bukan dicek. Misalnya lu di punggung punya tato gitu, misal. Tato macan gitu. Aing macan gitu. Kalau jerawat itu waktu penampilan pertama. Tapi kalau tato itu dari bulan pertama juga sama tes kesehatan juga. Tapi diperbolehkan. Apanya? Tato. Punya tato. Nggak boleh. Nggak boleh. Setahu gua nggak boleh ya. Karena emang nggak ada yang punya sih mugari. Oke, menarik. Kan lanjut. Ada jadwal ininya, cek tahunan, medical check tahunan, itu kan juga dicek, jadi nggak bisa. Seandainya lu jadi mugari udah keterima, terus kan misalnya lu udah berjalan nih setahun 2 tahun, terus lu tuh ya asik lah di dunia penerbangan, kemudian lu pengen nih, gue pengen NATO lah gitu, jalan lu kemana gitu, terus kan lu kena MCU nih nanti di tahun berikutnya, terus ketahuan tuh sama perusahaan. Itu nggak masalah. Gue nggak tahu sih itu, karena nggak tahu. Kalau gue belum ada kasus kayak gitu sih. Belum ada kasus ya. Oke, lanjut sekarang seleksi dari kesehatan bla bla. Iya. Setelah kesehatan itu tahap kedua pasti psikotes. Setelah enggak. Tadi kan gue bilang tinggi berat badan dulu.
Habis Oke. tinggi berat badan tuh interview awal. Habis interview awal, lu bahasa Inggris sama psikotes tuh. Habis bahasa Inggris Mbak, psikotes. skincare-nya apa katanya tuh Mbak? Oh maaf, aku nggak pakai Mulus skincare dinding. apa-apa kok, beneran. Dari ini temen lu ya, Anya Beliza. Mana air wudhu ya? Kurang Iya. ajar. Iya, gue Terus sama terus. tadi. Iya kan tadi gue bilang tinggi berat badan. Habis itu interview awal, terus bahasa Inggris sama psikotes. Habis bahasa Inggris psikotes itu background check. Background check tuh Background check apa? Iya, background check kayak lu dicek itu asal usul dari mana gitu. Gitu. Oh. Emang background check lu dari sekolahnya di mana, mak bapaknya siapa, Itu yang bikin kakaknya. kalau yang di situ yang bikin file apa? Yang bikin file? Bikin file maksudnya? Yang bikin gagal. Apa ya? Mungkin kelengkapan data-data sih ya kalau kata gue. Kayak anak PKI kali ya? Kalau lu anak PKI nggak boleh kali ya? Anak PKI. Oh iya benar, kayaknya gitu ya benar. Yeah. Lu keturunan siapa gitu? Kenapa? Iya, lu anaknya siapa, keturunan gitu kan, keturunan. Iya, keturunan, kayak silsilah keluarga gitu. Oh, sampai situnya ya. Terus lanjut. Sama background sekolah lo. Habis background check itu ada wawancara kompetensi. Nah, itu tuh yang lu digali di situ. Digali sama interviewernya ya benar interviewernya. Itu ditanya-tanya kayak kepribadian lu gimana, lu orangnya gimana, gitu-gitu kayak cuman masuknya kayak sama psikolog. Iya, kayak sama psikolog. Lu nggak boleh sering saya itu. Saya sering itu. Sering nggak keterima kerja soalnya. Saya sering itu. Gini gue udah tidur. Siapa lagi nih? Ada yang nanya. Kak, gimana sih caranya keterima di Garuda Indonesia? Nih ada yang nanya nih. Apa? Sok dari lu coba dari lu. Kak Indi, kalau ada penumpang lagi ditanyain mau makan nasi ikan atau nasi ayam tapi dia lagi pakai headset, gimana caranya Kak biar dia nengok? Anjir. Gimana? Emang ada caranya tah? Aduh, kadang memang ya gue sebel sama penumpang yang pakai headset terus ditanyain makan, hah gitu. Gitu Kak. Selamat datang siang Pak, mau makan apa, nasi ikan atau nasi ayam? Lah dia nggak denger pakai headset tapi lihat-lihat gitu doang. Gini, gitu. Apa? Kan kita ngulang lagi terus, ya. Udah capek, ngulang lagi. Capek ya. Iya. Nih, ada nih. Apa gitu? Dari Maulidia A-nya 4 ya, 28. Ini temen lu bukan? Bukan ya? Mana sih? Ada di atas sih, tengah-tengah nih. Gue bacain ya. Kak, gimana sih cara keterima di Garuda Indonesia? Kok di website karir nggak ada rekrutmennya? Nah, lo, itu gimana tuh? Di website nggak pernah update apa? Apa orang dalam? Lagi nggak ada, lagi corona cuy. Lagi nggak gitu. buka. Biasanya kalau lagi buka ada playernya kok nanti. Biasanya tiap bulan. Tapi sekarang udah setahun ini nggak ada bukaan lagi karena udah. Tiap bulan bukaan? Dulu tiap bulan bukaan. Banyak yang pensiun ya, retirement ya? Banyak yang pensiun, ada yang cuti hamil, ada yang banyak yang pensiun, cuti hamil gitu-gitu. Banyak yang berhenti karena nikah, gitu-gitu juga banyak. Oh gitu, berarti ibu nanti bakal berhenti nggak kira-kira? Oh sepertinya iya, karena calon suami saya sih, calon suami saya. Iya, udah, jangan di sini, nanti aja, gue cek dulu ada nggak ya yang nonton ya? Oh aman, nggak ada yang nonton, Sin. Kayak udah ini. Siapa? Emang siapa? Enggak. Udah pokoknya. Udah. Enggak ada nonton. Tapi sekarang kalau mau buka tuh pasti di website. Dan itu masih kita disuruh ya FAT. FAT itu apa? FAT itu Flight Attendant Training yang di Garuda Indonesia. Jadi itu ground trainingnya yang bayar sih emang. Tapi sekarang udah nggak bayar. Kak, gimana caranya kalau nanggepin penumpang suka minta nomor HP? Emang ada? Banyak. Banyak ya? Oh, banyak. Banyak dari yang tua, muda, kecil. Nah, ini pertanyaan Anya Geraldine apa Anya siapa sini? Anya Beliza. Nah, coba gimana misalkan ada yang minta lu langsung nolak apa gimana? Nggak hafal nomor handphonenya Mas, bilang gitu atau misalnya, gitu, speak ya, ya. Iya, nggak pernah lah gue kasih kecuali kalau cakep ya, Bo. Beda. Aduh, beda ya. Beda. Oke, nah lanjut nih tadi ini
Q&A-nya kita selipin lah, nggak apa-apa. Nah, lanjut tadi perjalanan lu dari 2017 tadi ya. Itu gagal, terus nyoba lagi, sampai sekarang tadi, ini lu di tahap udah cipta tahap ketiga apa keempat, gue lupa tuh tadi kan. Kenapa? Yang setelah yang itu loh, yang kayak psikolog tadi kan terakhir kita ngomong itu. Yang gue bilang, saya pernah tuh. Nah, kompetensi. Terus? Ya udah, habis lulus itu langsung penentuan terakhir kan, Tubir itu. Penentuan terakhir baru habis itu kesehatan. Dan apa perasaan Anda setelah dinyatakan lulus di Garuda Indonesia? Ya seneng lah gua. Nangis nggak? Seneng banget. Kan di Jakarta. Nangis ya? Iya, apalagi gua kan base Jakarta. Jakarta kan juga susah yang di sini gitu. Jadi kan jadi itu kayak kuota-kuotaan. Enggak juga sih, karena kebutuhan sih sebenarnya. Ada yang base-nya ada kan di Bali, Makassar, Jakarta. Dulu ada Medan dulu ada Medan. Tapi sekarang Medan udah nggak ada. Oke, jadi artinya bersyukur lah ya, lu bisa dapet Jakarta base. Artinya Jakarta base nih kayak apa ya, prestisius placement, ya nggak? Karena penerbangan kan lebih banyak di Jakarta. Betul. Karena kan Indonesia pintu masuknya kan di Jakarta ya. Bukan Jakarta, Tangerang. Indonesia kan pintu masuknya kan di Jakarta. Iya, Tangerang kan? Tangerang. Ya kan udah diganti kan, di Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, ya nggak? Iya benar. Udah bukan Jakarta kan? Di Tangerang Banten. Iya, kan kalau dulu kan selamat datang di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta. Dulu kan gitu. Kalau sekarang ya selamat datang di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang Banten. Di Tangerang. Di Tangerang Banten sama datang di Jakarta. Ditambahin sama dengan Jakarta. Karena mungkin kan selamat datang di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang Banten, selamat datang di Jakarta gitu. Ada yang nanya nih, Sin. Apa? Mbak, kalau jadi pramugara gimana? Udah lewat, nggak usah. Nih, terus Mbak, kalau lewat DM nggak langgar kode etik kan? Tuh, kalau nge-DM katanya. Mbak, kalau nge-DM nggak ngelanggar kode etik kan katanya. Oh, enggak lah. Kenapa sih? Ini maksudnya apa nih, Sin? Maksudnya Jakarta itu sekarang Halim aja. Iya, maksudnya apa? Jakarta itu sekarang Halim aja. Kalau Garuda nggak ada di Halim. Soekarno Hatta kan? Di terminal barunya kan? Terminal 3 semua, kalau Garuda nggak ada yang di Terminal 3 semua. Bahkan sekarang Citylink udah di Terminal 3 juga kok. Gabung ya. Oke, menarik. Sampai keterima tadi. Nah, terus nyangka nggak lu bisa menjadi seorang Cindy yang dulu? Maksudnya kebayang nggak sih lu kok bisa ya sekarang gue jadi pramugari kayak gini? Iya, kadang gue kebayang nggak? Akhirnya impian gue kecapai gitu, kayak gue bisa kemana-mana, bisa keliling Indonesia, bisa keluar negeri gratis, bisa udah gratis, dibayarin, diinepin, apalagi coba dijajanin. Aduh, seneng banget. Widih, siapa yang jajanin? Oh, perusahaan. Perusahaan. Iya. Karena soalnya dapat fasilitas ya, fasilitas penginapan gitu. Ya. Semuanya. Dan dijamin semuanya deh, pokoknya lu pun pergi pulang diantarin sama mobil Garuda. Kayak lu nggak mikirin mau terbang nih, pesan Grab dulu, enggak. Kita kan ada mobil jemputan. Ya iyalah, masa pesan Grab. Enggak dong. Oke, menarik. Gitu. Terus lu kan bahasa Inggris, sastra Inggris. Nah, sebenarnya ada nggak requirement dari Garuda atau maskapai lain itu mensyaratkan jurusan tertentu atau minimal apa sih gitu kan lulusannya? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya karena regulasi dari Departemen Keikudaraannya itu minimal tuh usia 18 tahun sebenarnya. Which is 18 tahun harus sudah lulus SMA dong. Gitu. Jadi ya udah minimalnya itu lulusan SMA yang udah berusia 18 tahun. Untuk untuk jurusan atau lulusan itu sebenarnya nggak ada yang dispesifikin banget gitu. Tapi kalau fluent English itu udah pasti. Karena kan lu akan ada terbang keluar yang membutuhkan bahasa Inggris gitu. Berarti, Sin, artinya lu nggak relate dong dengan pendidikan lu dulu dengan sekarang ya. Karena kan syaratnya 18 tahun. Artinya in general, orang Indonesia bisa kalau udah 18 tahun dan lulus minimal SLTA lah ya. Iya, benar. Karena itu udah dari Departemen Perhubungannya, udah dari DKU PPU-nya gitu. Tapi mempengaruhi ini nggak penggolongan pendapatan kalian? Misalkan ada yang keterima nih, misalkan nih si A keterima dia lulusan SLTA, anak SMA, ya kan? Tanpa dia kuliah terus dia lulus.
Nah, lu Cindy itu sebagai lulusan S1 sarjana, Hmm. sama-sama sebagai flight attendant nih. Hmm. Nah, itu ada pembedaan nggak di situ? Kalau sejauh ini lu tahu? Enggak, sama. Oh enggak, jadi sama. Iya, Oke. nanti pembedanya kayak senior FA sama junior FA, itu ada bedanya. Oh, jadi di titian karirnya kalian itulah di situ kalian tuh ya Iya, kalau ber lu masuk apa namanya awal, berpacu. kayak gue nih awal masuk, misalnya gue batch, ada batchnya gitu, misalnya kan Hmm, bareng-bareng sama teman-teman gue kan hmm, pas di batch gue itu kebetulan setengahnya itu udah lulusan S1, setengahnya lulusan SMA gitu. Jadi kita SMA. sama 30 orang tuh lima Hmm, belasnya udah dewasa, yang lainnya hmm, masih di bawah 20 tahun ada gitu. Tapi kita sama, hmm. sama. Ya, 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 ya. Itu Mugari Mugara lah ya. Yang Iya, batch sama. lu 30 orang itu Mugari Mugara. Ada Mugari pertanyaan doang. nih, Sin. Gue Mugari Oh, doang. Mugari doang. Mugari 30 ya, banyak ya. Per batch Dari ya, per batch. Ya, Febi Rahmadanti. Kenal nggak? Uni, kenal temen gue susah itu. senangnya jadi pramugari apa sih katanya? Aduh, banyak, Bo. Banyak banget. Coba. Contohnya aja kayak berhadapan sama penumpang deh, kayak gitu. Yang Oke. Contohnya? sebenarnya nih, aku kasih tahu ya, sebenarnya Hmm. tugas kami sebagai FA di pesawat itu sama sekali bukan untuk apa namanya, ngangkat-ngangkat koper, enggak. Bukan sama sekali, Oh bukan iya. untuk disuruh-suruh, itu enggak. Tugas Hmm. kami di atas itu sebenarnya untuk apa, untuk supaya penumpang aman, selamat sampai tujuan, dan apa sih, ya aman dari apapun gitu. Pokoknya kita dari Jakarta sampai ke Hmm. Padang misalnya, karena gue Hmm. Hmm. orang Padang ya, ya udah aman Hmm. sampai situ. Gue pastiin mereka aman di pesawat, bukan untuk yang kayak bawa tas, bawa ini berat-berat terus Mbak tolong gitu. Ngangkatin koper ke Iya, atas itu gitu dia bukan minta urusan. Nah, itu tolong. yang Mbak kadang tuh tolong ya agak, Mbak. Terus dia langsung duduk gitu. iya itu bukan kayak yang, tapi kalau kita bantu, iya bantu, tapi bareng-bareng kayak gitu. Karena kan Nah, pernah. koper itu berat ya. Bayangin Hmm. aja 4 landing sehari misalnya, penumpangnya penuh, kalau semua diangkatin koper, ya patah tulang aku. Sakit pinggang. Terus Sakit pinggang ya. Bo. Sama berotot Sin. Terus Berotot ya. kalau sakit kan gak Ngangkat-ngangkat. dipakai Garuda lagi kan gitu. Iya. Jadi Enggak, itu dikira lu dikira porter kali sama dia. makanya itu kadang kalau yang mengerti ya pasti ngerti Kak. Tapi untungnya penumpang kami nggak banyak yang kayak gitu, cuman sekitar 20%-an lah gitu. Kadang itu yang kurang mengerti ya, kayak sedih aja gitu, kayak aduh udah capek ya, saya ini udah landing keempat kayak gitu, kayak Ah, capek. ah. Terus dikasih tahu malah ngeyel gitu, itu aduh gitu loh. Sehari Gimana berapa landing paling banyak? empat. Sehari paling banyak lu 4. Oh, dimaksimalin, dibatasin 4. Iya 4, tapi tergantung destinasinya juga. Kalau misalnya dari Jakarta Manado kan 3 jam lebih ya, itu paling nginep langsung, atau cuma 2 landing, jadi tergantung jamnya juga. Kalau cuma 1,5 jam itu bisa 4 landing gitu. Ya kayak Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja Jakarta juga bisa 4 landing. bisa. Ada pertanyaan nih Sin. Ini pertanyaan apa pula nih Mbak? Kalau Garuda ada first class-nya nggak? Kayak Emirates. Emang ada? Maksudnya gimana sih? Dulu ada, Pertanyaannya? sekarang pun juga ada, kayak di 777 ada. Oh, ada ya, udah kejawab ya. Nggak semua tipe pesawat. Beberapa tipe pesawat yang ada first class-nya. Oke, Kak. Selama kerja dari Irfa_Sona double N. Kak, oh kenal lah sini. Kalau senyum kenal. Selama kerja pernah nggak ngalamin hal buruk atau kecelakaan? Coba. Hal buruk pernah waktu itu. Hal buruk dalam apa dulu nih? Dalam hal apa, boy? Irfa Sona. Dalam hal apa? Gue yang ditanya nih sama dia. Kecelakaan Oh, gue terbang ke Biak, tapi kecelakaannya bukan pakai pesawat, pakai mobil nih bekasnya nih, habis operasi. Kenapa tuh? Hah? Oh, iya, I know, pas lu dulu Sorry yang ditahan pakai ini ya? Apa? Iya, pakai bidai. Bidai. Oh, di mobilnya itu. Iya, ya mobilnya Allah, Pak. Masuk jurang gitu. Tolong pertanyaan saya, katanya Agitia Salam. Coba diulangi, Pak. Udah ketumpuk, Pak. Tolong pertanyaan saya. Kak Cindy, pendapat kakak tentang pilot banyak nganggur. Gimana, Kak Cindy? Emang banyak nganggur, Sin? Pendapat tentang pilot banyak yang mana? Emang ada? Emang banyak di
Oh mungkin gini, karena sekarang kan jam terbang karena corona kan dibatasin kemarin-kemarin tuh. Berarti kan nggak pada Aku terbang pengen gitu jadi, maksudnya. aku pengen jadi pilot. Biva udah nggak ada kontrak lagi sama Garuda. Aduh, aku kurang tahu ya. Tak kalau aku jawab, aku salah-salah lagi. Mana ya? Cindy, apa pernah bertugas dari Jakarta ke Beijing atau sebaliknya? Pernah, tapi aku VV doang waktu itu, waktu zaman masih VV. Masih Berarti dia pulang pernah pergi. ngeliat, Sin. Emang ya? Emang iya Banyak gitu. ya. Iya. Masa, Masa ada yang nanya, Anya nggak ada pertanyaan lagi? Masa viewers nanya ke viewers, Anya nggak ada pertanyaan lagi? Anya mah temen gue. Iya, temen gue nanya ke temen lu, Anya nggak ada pertanyaan lagi gitu. Eh, Hal buruk apalagi dimarahin banyak penumpang yang kali atau dikejar hantu di pesawat, katanya tuh. Irfa dikejar Sona. hantu di pesawat, kurang ajar. Emang ada ya? Penumpang, Emang iya, pesawat pernah, ada mistis pernah. ya? Aku pernah dimarahin penumpang gara-gara apa ya waktu itu. Oh ya, karena udah waktu itu terbang ke Guangzhou gue, ke Cina. Oh, ke China. Nah, Cina Heeh. nih ada nih, temen gua nih, dia Agitya Salam nih, dia kuliah di Cina nih, S2-nya. Mungkin lu yang kembali pernah ketemu. Tadi Agitya Salam bukan yang nanya. Nih, Gue ke dia Guangzhou waktu itu. lagi, Pernah nggak? Yang oh, waktu lu di zaman mana, Habib Gi? itu waktu ke Guangzhou gue. Oh, nah ini mungkin pernah ketemu kali itu. Pantesan katanya tuh. Bohong lu. Bohong dia speak. Pantesan itu. Nih. Iya. Oke, Sin. Kita udah waktunya tinggal 15 menit lagi, nggak kerasa ya. Seru Iya banget ya. ya. 15 menit lagi. Berat ya. Nah, kemarin kan gue udah membuat, bukan polling, membuka kolom pertanyaan di story gue. Jadi kalau ada teman-teman yang follow gue dan mungkin follow lu, ada yang mau nanya kan bisa drop komen apa pertanyaan di situ. Nah, ini ada pertanyaan. Gue bacain ya. Nah, Kak Cindy, usia berapa sih maksimal, walaupun udah nggak apa-apa, jawab aja lagi, walaupun dari udah jelasin. Kak, usia berapa sih maksimal untuk menjadi seorang pramugari atau pramugara? Kalau udah nikah dan punya anak, boleh nggak, Kak? Kalau Dia maksimal masuk, udah nikah dan udah punya anak, oh cewek. nggak boleh. Belum menikah, persyaratannya itu belum menikah dan usia maksimalnya 26 tahun. Maksimal ya. Oh, jadi Jadi kalau belum belum boleh nikah. menikah. Nggak boleh menikah selama 2 tahun pertama itu nggak boleh menikah. Berarti kalau umur udah 27, terus tapi penampilan masih oke, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, nggak Iya, boleh. Oke, kejawab ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, gue bacain. Berapa lama sih, Kak, untuk membuat hairdo dan make up-nya? Kan lu tuh pakai apa namanya? Iya kan? Apa? Kalau yang di poster French twist. croissant. Gue mah Ya. gue ngomongin croissant kayak roti, Cong, kayak roti. Croissant kan? Iya. Ya, yang tulisannya Kita croissant. Biar cepet. Oh, croissant. Nah, itu. Ini ada yang nanya nih, berapa lama, Kak, katanya? Itu dandan kayak gitu, hairdo sama make up-nya. Kalau dulu awal-awal aku siap-siap pasti 2 jam sebelum berangkat. Karena dia jemputnya 3 jam sebelum ITD. Jadi 5 jam sebelum ITD aku udah siap-siap dulu. Tapi kalau sekarang mah udah setengah jam sebelum dijemput mah cincai. Udah jago ya? Udah pro. Bikin rambut udah kalau pro, rambutnya ya? lagi gampang ya 5 menit jadi. Gampang. Ada pertanyaan nih, nyambung yang tadi. Tapi kalau udah jadi pramugari dan punya anak, boleh nggak bisa lanjut? Misalkan lu kan sekarang nih, udah mau 2 tahun, terus kan merit, terus punya anak, tapi lu masih berkarir, boleh ya? Boleh. Nanti kalau misalnya gue kan udah 2 tahun nih, misalnya gue udah jadi karyawan tetap misalnya, udah menikah, terus gue hamil, nanti dikasih cuti hamil setahun. Tapi suruh benerin badan lagi nggak? Kan biasanya kalau habis melahirkan kan, bukan body shaming ya, bukan body shaming, tapi kan emang harus oke lagi. Oke. Gitu. Dapat. Ada lagi yang mau nanya, silakan teman-teman. Kalau ada yang pertanyaan, gue sambil bacain di kolom komentar kemarin nih, sampai gue catat nih. Oke. Tadi udah nih, rambut dia apa? Bacalah. Kak, cara jadi finalis Uni Padang, aduh nggak masuk nih. Uni Padang udah dari tahun 2015. Oh, lu finalis juga ya? Iya. Jadi sini ini finalis Uni Padang. Tapi kebanyakan gitu-gitu nggak sih? Jadi pramugari kayaknya kalau misalkan kayak Abang None, banyak juga deh kalau tahu gue. Abang None dan daerah lain kan punya apa namanya, pemilihan bakat. Iya, itu nilai plus juga sebenarnya. Jadi kayak lu jadi nilai plus. Kalau misalnya lu pernah jadi duta itu, nanti itu jadi nilai plus. Gitu. Oke. Duta Solen Seven, boleh nggak? Duta Om. Oke, Kak. Iya.
Kak, kenapa melepas pekerjaan sebelumnya? Kayaknya udah kejawab ya tadi nih. Kenapa, Kak, Karena kenapa melepas pekerjaan sebelumnya? ya karena Karena, ingin menjadi pramugari. oke. Iya. Terus ada lagi, Sin. Gue lanjut nih pertanyaan yang kemarin. Karena waktunya kita tinggal, gue lihat, 10 menitan 15. lagi. 10-13 menit. Nah, 15 menit kurang lah. Hmm. Katanya gini, Kak, Apa tuh? nih, Kak, Tahu? kalau misalkan mau punya pacar jadi pramugari, terus kita tuh sebagai cowok gaji hanya UMR, bisa nggak? Itu mah tergantung ya, tergantung mugarinya sih kalau kata gue. Oh gitu. Ini kayaknya yang Kalau bertanya kata dia gue, oke-oke aja. Biasa kayaknya aja. pengen tapi dia kayaknya masih ini apa namanya minder. Oh, minder. Makanya ya gaji UMR kira-kira masuk nggak kalau nyari pacar gitu Bisa calon. kalau mugarinya nggak matre ya. Nah, tapi kebanyakan matre emang enggak lah ya. Maksud gue jajannya loh, jajannya kan gaya hidup sih emang. Ya Tergantung lifestyle-nya ya. mugarinya. Ada kok mugari yang gak banyak jajan kayak gue, cie. Yo promo. Gue Ya mah Wak. banyak jajan. Terus pakai jilbab tadi belum dibahas. Pramugari ada yang boleh. pakai jilbab? Enggak. Ya, Ada, nggak boleh. cuman kalau lagi terbang buka. Oh. Gitu ya. Gitu, iya. Karena belum ada kalau Garuda yang pakai jilbab. Tapi maskapai lain ada. Itu artinya di Garuda aja yang nggak ada. Iya, kalau adek Citylink ada. Ada. Iya. Oke. Lagi. Pertanyaan dari siapa ini kemarin? Katanya gini, Sin. Paling hal menakutkan saat penerbangan apa, Kak? Paling menakutkan take off dan landing. Saat mau take off sama mau landing. Nah, itu jam-jam krusial mugari sih. Tapi yang gue paling takut tuh kayak pas mau take off, terus orang ground staff-nya pada dada-dada gitu. Kayak gue, aduh. Apalagi pas gue megang pintu nih, kan FA kan masing-masing punya pintu. Iya. Jadi kalau misalnya evakuasi tuh pintu lu yang mana gitu. Kayak gue langsung glep. Aduh, kalau orang yang gue tinggal gue gak ketemu lagi gimana gitu ya. Paling gue tiap muter sedih banget sih. Iya. Jadi gue jadi kayak lihat dada-dada dari bawah tuh orang ground staff kan safe light gitu ada kayak hormat segala macam. Ya gue langsung pengen ingat yang di rumah gitu, ingat nyokap bokap, ya ampun. Tapi ketika gitu kalau nggak bisa pulang ya nggak? Iya, tapi kalau udah landing, udah beres semua, udah parkir, terus kayak udah puas aja ya bawa penumpang, selamat gitu ya. Itu tiap terbang seru banget sih. Tiap terbang mau take off gue selalu kayak kepikiran aja gitu, kayak kalau nggak bisa pulang gimana gitu. Nih Sin, pertanyaan lagi Sin. Nah, ini Kak, gimana Kak masalah salary di sebagai pramugari di penerbangan? Ada yang nanya itu, tapi ini konfidensial. Ya, maksudnya lu nggak mesti jawab sih. Jadi ini privacy sebenarnya konfidensial. Tapi ya mungkin teman-teman bisa terpacu kan kayak gue juga mungkin gue jadi pendaftar jadi pramugara. Iya, jadi gaji kita tuh di luar dari gaji pokok itu ada gaji terbang. Jadi lu dibayarnya sebanyak jam terbang gitu. Di luar dari gaji pokok ya, gitu. Jadi ada uang makan lo. Banyak sih di situ, ada uang terbang, uang makan, uang nginep, sama itu banyak. Benar. Kan lu udah dikasih penginapan tapi diuangkan juga, gimana maksudnya? Iya, diuangkan. Jadi lu dapat double. Iya, double. Saya tuh nginep domestik misalnya. Kalau di domestik lu nginep per jamnya dihitung. Jadi kayak uang dinas gitu loh, lo di luar di outbase. Saya gue nginep di Balikpapan deh. Nginep di Balikpapan, gue landingnya di situ misalnya jam 9 malam. Besokannya gue terbang lagi pagi jam 8 pagi misalnya. Berarti gue dihitung nginepnya sekitar 11 jam, ntar dikaliin. Dikaliin banyak ya, Wak? Rupiahnya gitu. Di luar dari yang lu dibayarin hotel gitu. Ntar dapat uang ron namanya remind overnight namanya. Jadi ada uang ronnya namanya, kayak uang dinas tapi untuk nginep doang gitu. Oke. Terus berarti semakin banyak
Pantesan ya. Heeh. Semakin banyak lu terbang, semakin banyak lu dapet gitu. Kebaliknya, Iya, per landing sebaliknya. juga ada uang makannya. Per landing, saya lu landing Hmm, kayak di atas di bawah 3 jam tuh ada uang makannya per landing ya. hmm, Jadi itu diuangkan, ntar masuknya ke gaji gitu. Tapi kalau berarti di atas 3 tadi ya jam gua nanti dapat dikasih makan gitu. ya gua resume ya. Berarti lu punya gaji pokok dan ada gaji terbang lah. Simpelnya gitu Iya, kan? Nah, benar. gaji pokok ini berarti fix kan? Fix yang Iya, lu terima, fix. nominalnya Iya, segitu aja, nggak berubah kan? iya benar. Berarti ini Enak lebih banget kecil gitu. dibanding apa gaji terbang. Gaji terbang yang paling best, cuy. Paling best. Itu Iya, makanya makanya kalau berarti berarti banyak terbang itu makin uh-uh. semangat gua kalau tiap bulan gua dapat jam Oh. terbangnya banyak, gua semangat banget. Udah ada list gitu mau beli apa mau dibawa gitu gitu. Oh, iya iya iya. Tapi kalau jam Mantap terbangnya Haji. itu Bu Haji. udah lemes gitu loh kalau jam Tapi terbangnya itu yang nentuin jadwal siapa sih? ada scheduling kita di Garuda. Jadi kita tiap bulan itu di tanggal 26 apa 27 schedule untuk bulan depan full 30 hari udah ada. Nggak bisa minta lu kan? Nggak bisa Pak, minta. saya mau dulu itu. Atau Nggak tukeran bisa nggak? Misalkan lu Tuker. ada cara. Nggak bisa. Tuker. Nggak Kan bisa. kalau misalkan lu CSO pasti bisa dulu kan? Iya. Telkomsel. Bisa kan? Bisa. Karena Di kan Mugari nggak bisa. udah 3.000. Iya, Mugari 3.000. Kalau misalnya satu di change nanti berantakan jam terbangnya. Kalau sakit, Sin? Kalau sakit kita harus lapor minimal 8 jam sebelum ITD. Nah, tapi kalau Jadi misalkan harus sakit lapor dadakan, nggak bisa sih. Nanti ada case paling. Ada case terus dipanggil ke chief gitu, nggak bisa. Ya, nah, ya artinya kan sepemikiran gue gini loh, Sin. Kan orang kan kalau sakit ya kan nggak bisa di jadwal di planning kan. Oh, nanti nih gue hamin 12 jam, hamin 8 jam demam atau apa kan nggak tahu nih. Maksudnya accidental gitu loh. Accidental. Nah, jadi lu ya, jadi kalau gue dapat poinnya. Jadi kalau misalnya lu sakit nih, nggak bisa datang. Jadi kita tuh juga ada yang standby. Kayak gue nih misalnya standby gue dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam misalnya. Jadi gue harus standby di jam-jam itu. Once kalau gue ditelepon, Mbak terbang ya ke sini. Ya udah nanti jemputan langsung datang jemput gue, gantiin yang sakit. Tapi kalau misalnya di jam-jam yang lu misalnya last minute, lu udah mau ITD tapi mugarinya sakit misalnya, itu ada yang nyerap namanya. Jadi ada yang nyerap udah pakai baju lengkap, udah ada orang-orangnya, itu udah di crew center, ntar dia yang gantiin gitu. Nyerap juga ada waktunya cuma 4 jam. Tapi kalau nggak kena ya udah lu nggak terbang. Tapi kalau lu kena, gue pernah nyerap nih, kan gue nyerap doang ya udah lu nggak kena ini gitu kan. Tahu-tahu kemana Cong? Ke Hongkong. Gue nggak bawa baju dingin. Wah. Bayangin. Terus beli di sana lah. Pergilah. Cincai lah. Ya tinggal beli di sana baju. Cincai lah ya. Ketutup lah ya. Ya kan? Tapi kan kayak aduh gue nggak mau persiapan. Jadi kalau nyerap itu udah harus bawa baju untuk 3 hari sebenarnya. Oh, makanya di koper-kopernya itu koper apa sih kan? Koper ya, koper, sama tas ya. Travel bag sama travel bag sama. Isinya apa itu sih? Nah, kita unboxing nih. Pernah sih ada banyak kan itu kayak baju tidur harus baju 3 hari. Baju 3 hari sama baju untuk 3 hari sih isinya tuh ada baju tidur, baju official look kalau kayak gue kemarin nih kecelakaan pulang-pulang gue udah harus jadi penumpang gitu, gue harus pakai baju official look gitu, itu harus ada sama spare seragam terus beda. Misalnya gue perginya sekarang pakai baju Tosca, gue harus ada spare seragam gue warna orange di koper gue gitu. Nah terus harus ada kayak flight attendant booknya, ada smart pocket booknya, ada license gue, kayak ada apalagi alat mandi sendiri. Walaupun kita nginepnya di hotel, tapi kita harus punya alat mandi sendiri. Nggak boleh yang kayak nggak bawa, itu nggak bisa. Terus harus ada nggak boleh lagi gue ya. Gue sih makeup udah pasti. Obat-obatan pribadi, ya obat-obatan pribadi, makeup pribadi itu harus ada. Gitu. Oke. Nah, lu dulu berarti pas lu kecelakaan lu jadi penumpang ya? Iya, gue otomatis nggak, karena gue unfit to fly, jadi gue pulangnya jadi penumpang gitu. Berapa lama recovery dulu? Nggak terbang? 3 bulan. 3 bulan. Sampai berarti cuma basic. Berarti kalau dibalikin pertanyaan tadi teman gue yang tadi itu berarti cuma dapat basicnya doang, nggak terbang soalnya. Sedih juga ya. Iya. Nah terus sekarang lagi corona lagi ya kan? Corona. Nah iya kemarin corona gimana? Pas itu tuh bener-bener nggak terbang? Iya nggak terbang Pak. Pernah sih gue bawa kargo doang, kargo
kayak bawa barang tapi di pesawat penumpang Iya, gitu. Gitu. Jadi ada mugarinya gitu. Pernah juga. Tapi sejauh ini lu aman lah ya. Lu terbang-terbang gini lagi corona. Aman kan, Garuda Tapi disinfektan. worry mah ada sih kalau menurut gue. Sebagai Ada, seorang manusia, worry mah ada. pastilah. Pasti, tapi ya Terus nggak boleh pulang ke Padang dong ya? iya, Padang kan sempat lockdown ya, nggak boleh terima dari Jakarta. Iya. Enggak kan, Anda kan dari Jakarta. Ya kan, Anda kan dari Jakarta. Orang Jakarta jangan-jangan gitu kan. Iya. Sama orang tua Iya colok. loh, kayak dicariin sama RT-RT. Apa sih persentase? Nih dari Asep Jalal 27, persentase perbandingan penerbangan domestik sama luar negeri itu per tahun berapa? Ditentuin nggak apa gimana? Jadi lu nih dapat jatah domestik, tadi kan tadi ke Guangzhou, bla bla bla. Nah itu udah ada persentase nggak? Misalkan 70, 50, 70, 30. Nggak juga sih, itu tergantung sama Tergantung yang schedulein ya? Iya, schedule. Tergantung yang Tapi schedulein tetap ada kok, pasti ada. 4 menit lagi coy, nggak kerasa. Oh iya. Apa buruan Nah, nanya? terus Apa? tuh yang nanya, oh udah nggak ada. Nah, tadi seragam nih kalau gue sih ini kepo gue sendiri, pengen tahu. Seragam kalau nggak salah kan ada Tosca, ada orange sama ungu ya? Purple ya? Iya. Nah, itu dipakai per hari atau gimana? Kan kalau kita sekolah nih, Senin, merah putih, batik, itu gimana makanya? Kalau sebenarnya kalau yang Tosca sama orange itu sama, itu FA senior. Kadet, Kak Cindy, tuh Renata. Hai, Nana. Ya, terus Lanjut. Yang orange sama Tosca itu sama sebenarnya. Itu untuk junior FA sama senior FA sama. Jadi kita bebas pakai apa aja antara dua itu. Cuman kalau yang ungu itu master deck cabin namanya. Itu posisinya di atas dari yang dua ini. Jadi di atas senior di bawah banget. Dari apa? Senior banget. Bukan sih, ya bisa jadi senior, tapi udah pasti udah belasan tahun. Tapi nggak bisa yang baru-baru gitu, nggak bisa. Ada interviewnya lagi nanti pas udah mau. Berarti kita bisa bedain ya dari seragam warnanya yang dia pakai. Sekarang tahu kan lu pada tuh, woi netizen tahu lu tuh. Warna navy nih, kalau yang navy itu flight service manager. Jadi kayak yang manage suatu penerbangan. Jadi dia FSM-nya di penerbangan itu. Jadi manajer flight-nya di satu penerbangan itu yang warna navy itu di bawah captain posisinya gitu. Oh ya, gitu ya, ada tingkatannya ya, jenjangnya ya. Berarti nanti lu bisa ke arah situ. Bisa. Kalau dulu gue udah lama dulu itu kan butuh pengalaman, ada seniornya. Siap. Gitu. 2 menit terakhir kita kayaknya mau closing. Jadi seru banget Sin. Gue terima kasih banget sama Cindy. Terima kasih. Ketemu lu banget loh, dia udah lama banget anjir. Iya, 3 tahun coy. 3 tahun. Rambut gue sampai nggak ada dari dulu ada. Iya, ntar aku bilangin ya kalau aku ketemu Peser Titin. Ya, fans banget sama siapa itu? Purser ada itu? Perser gue. Perser itu yang FSM gue bilang, tapi kita manggilnya Perser di pesawat. Perser. Oh gitu. Oke. Manis banget orangnya katanya. Oh, si Perser Titin tadi ya. Iya, Oke, 1 menit lagi. Terima kasih Cindy sekali lagi. 3 tahun sudah berjumpa, kita berjumpa di udara. Iya. Nanti rasanya yang belum nonton jam 8 lewat deh. Enggak ya? Jam 8. Oh iya benar, berarti masih ada. Iya, masih ada. Enggak lah. Kali ya. Enggak, lu joinnya jam 8 lewat 7. Iya, gua tapi on air-nya 8 lewat. Lewat 1 lah. Lewat 1 berarti masih ada semenit lah. Oke. Iya. Nggak apa kita closing aja daripada ntar tiba-tiba belum closing udah ke. Soalnya ini otomatis. Kalau Instagram kan otomatis mati dia nanti. Oh iya, gitu. oke. Orang gue ya, jadi sebelum dimatiin. Hampir nggak pernah. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan barangkali ada orang-orang lain yang tertarik buat collab. Nanti gue izin gue re-upload ya di YouTube channel. Oke. Sehat selalu Mbak Cindy. Subscribe. Yasin sehat-sehat, jaga kesehatan, stay safe di udara dan di darat. Oke. Terima kasih. Main-main nanti. Ya, gue udahin. Terima kasih. Dadah. Iya, ke Bekasi. Ke Bekasi sini. Nanti gue kontak si. Gue chat ya. Hah? Ya udah. Mau inisial apa sebut? Jangan. Inisial. Jangan. Oh jangan, ya udah. Oke, bahaya di sini. Oke, terima kasih. Dadah. Gue tutup ya. Dah, yuk.